Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marta Amalia, mahasiswi dari Stikus Widya Dharma Husada kelas 2B. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pada anak dengan materi DBD pada anak untuk memenuhi tugas promosi kesehatan. Sebelum memulai materi, sini saya akan bertanya apakah ada yang tahu apakah itu DBD? Atau bagaimana sih cara penularan DBD pada anak? Nah, untuk lebih jelasnya tentang DBD, kita langsung masuk ke dalam materi ya. Di sini kita masuk ke dalam definisi dari DBD. Definisi DBD atau demam berdarah denggi merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang dapat menyerang pada anak dan juga orang dewasa dengan gejala umum seperti demam, nyeri otot, nyeri sendi, dan biasanya memburuk setelah 2 hari pertama. Demam berdarah adalah salah satu infeksi yang sangat serius di Indonesia. Penyakit demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever ialah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini terdapat di hampir seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Penyakit ini mulanya lebih sering menyerang pada anak-anak dibandingkan orang dewasa ataupun kaum remaja, tetapi kini sudah merata. Dapat menyerang siapa aja tanpa batasan usia. Demam berdarah dapat menyebabkan pendarahan yang sangat hebat dan hampir 30% dari kasus demam berdarah dapat menyebabkan kematian. Lalu di sini ada etiologi dari DBD atau penyebab dari DBD itu sendiri. Biasanya disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus pada pembuluh darah. Lalu, bagaimana sih bentuk dari nyamuk Aedes aegypti? Nah, di sini ada ciri-cirinya. Bisa dilihat pada gambar bagaimana sih bentuk dari nyamuk Aedes aegypti, yaitu pertama, loreng hitam putih pada seluruh badannya. Lalu, nyamuk ini berbadan kecil, hidup di dalam dan di sekitaran rumah, senang hinggap pada pakaian yang digantung di kamar dan juga di kamar mandi. Lalu, nyamuk ini berkembang biak di dalam penampungan air bersih di dalam ataupun di sekitaran rumah. Lalu, sekarang kita masuk ke dalam penularannya. Penularan DBD terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang sebelumnya telah membawa virus dalam tubuhnya dari penderita demam berdarah lain. Nyamuk Aedes aegypti berasal dari Brazil atau Ethiopia dan sering menggigit manusia pada pagi dan juga di siang hari. Nah, orang yang beresiko terkena demam berdarah adalah anak-anak nih, yang biasanya berusia di bawah 15 tahun dan sebagian besar tinggal di lingkungan yang lembab serta di pinggiran daerah yang kumuh, dan penyakit DBD sering terjadi di daerah tropis seperti Indonesia dan muncul pada musim penghujan karena musim penghujan adalah musim yang lembab. Virus ini kemungkinan muncul akibat pengaruh musim atau alam serta dari perilaku manusia itu sendiri yang tidak menjaga kebersihannya. Lalu di sini ada lebih spesifik lagi cara penularannya, yaitu yang pertama, nyamuk Aedes aegypti mendapatkan virus dengue sewaktu menggigit atau menghisap darah orang yang sakit DBD atau orang yang tidak sakit tetapi di dalam darahnya terdapat virus dengue. Lalu yang kedua, orang yang darahnya mengandung virus dengue tetapi tidak sakit dapat pergi kemana-mana dan menularkan virus itu kepada orang lain di tempat yang ada nyamuk Aedes aegypti-nya. Lalu yang ketiga, virus dengue yang terhisap nyamuk Aedes aegypti akan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk. Lalu yang keempat, bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus tersebut akan dipindahkan bersama air liur nyamuk ke dalam orang tersebut. Lalu yang kelima, ada orang yang digigit nyamuk Aedes aegypti mengandung virus dengue akan menunjukkan gejala sakit demam berdarah setelah 4-6 hari atau masa inkubasi.
Lalu yang keenam, bila orang yang ditulari tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, ia akan segera menderita DBD. Lalu yang ketujuh, nyamuk Aedes aegypti yang sudah mengandung virus dengue seumur hidupnya dapat menularkan virus tersebut kepada orang lain. Nah, di sini kita bisa lihat gejala dari DBD. Yang pertama itu panas badannya mendadak tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius selama 2-7 hari. Yang kedua, tampak bintik-bintik merah pada kulit. Dan kalau kulitnya diregangkan, akan terlihat lebih jelas bintik-bintik merahnya, seperti yang ada di gambar ya. Lalu yang ketiga, kadang-kadang terjadi pendarahan di hidung atau mimisan. Yang keempat, mungkin terjadi muntah atau BAB darah berwarna hitam dan juga bau amis. Yang kelima, pendarahan di lambung juga menyebabkan nyeri di ulu hati dan juga terasa mual. Lalu yang keenam, tekanan darah penderita turun, denyut nadi cepat dan juga lemah, serta gelisah. Sedangkan ujung kaki dan ujung tangannya dingin berkeringat. Bila tidak segera ditolong, akan menimbulkan kematian. Dan untuk pemeriksaan laboratorium, penderita DBD trombositnya turun dan terjadi kenaikan kekentalan darah, ditandai dengan trombosit kurang dari 100.000 dan hematokrit meningkat 20% lebih tinggi dari normal. Pada gejala dini, DBD biasanya sama dengan penyakit flu, sehingga seringkali menimbulkan kesalahpahaman karena dikira dia terkena flu. Orang yang terindikasi terserang DBD harus secepatnya diberikan pertolongan medis dengan dibawa ke puskesmas, dokter, atau rumah sakit untuk diobati segera. Lalu kita masuk ke dalam penanganan pertama penderita DBD pada anak. Yang pertama, penderita diberikan minum yang banyak. Lalu yang kedua, penderita dikompres hangat agar panasnya turun. Yang ketiga, penderita diberikan obat penurun panas. Yang keempat, secepatnya penderita dibawa ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit terdekat ya. Lalu bagaimana sih cara pencegahannya? Di sini ada banyak nih cara pencegahan dari DBD. Nah, pencegahan penyakit DBD sangat bergantung pada pengendalian faktornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang tepat, yaitu yang pertama lingkungan. Metode lingkungan untuk mengendalikan nyamuk tersebut antara lain dengan memberantas sarang nyamuk, mengelola sampah padat, memodifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk, hasil samping kegiatan manusia, dan perbaiki desain rumah. Contohnya seperti menguras bak mandi, penampungan air, sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Lalu mengganti dan menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali. Lalu menutup rapat penampungan air, mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas, dan ban bekas di sekitar rumah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada biologi. Biologi pengendaliannya antara lain menggunakan ikan pemakan jentik-jentik. Lalu yang ketiga secara kimiawi. Cara pengendalian ini antara lain pertama pengasapan atau fogging dengan menggunakan malathion dan fenithion, berguna untuk mengurangi kemungkinan penularan sampai batas waktu tertentu. Lalu memberikan bubuk abate pada tempat-tempat penampungan air seperti gentong air, vas bunga, kolam, dan lain-lain. Lalu cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit DBD yaitu dengan mengkombinasi cara-cara di atas yang disebut dengan 3M+. Apa sih 3M itu? Yaitu pertama menutup, kedua menguras, yang ketiga menimbun. Selain itu juga melakukan beberapa plus seperti memelihara ikan pemakan jentik, menabur larva sida, menggunakan kelabu waktu tidur, memasang kasa, menyemprotkan insektisida, menggunakan rapelen, memasang obat nyamuk, memeriksa jentik secara berkala, mengolesi tubuh dengan lotion anti nyamuk, dan juga lain sebagainya. Nah, sekarang sudah tahu ya, apa itu DBD, gejala DBD, cara penularan DBD, dan bagaimana cara mengatasinya.
Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.